Oke, bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zetra Ainul Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran SD serta teman-teman yang berbahagia pada diskusi kita di malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mendiskusikan materi kita pada malam hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ke pembahasan tentang diskusi kita yaitu tentang STEM or STEM. Yang pertama akan didiskusikan oleh saudari Ernita. Kepada Ernita dipersilahkan. Baik, menurut saya, pembelajaran STEM sudah mulai dikenal di Indonesia. Beberapa praktisi pengajar mulai menerapkan pembelajaran STEM di kelas. Pengamat pendidikan dari Center of Education, Regulation and Development Analysis, Indra Karismaji, menyebutkan bahwa kurikulum harus berfokus pada peningkatan keterampilan dasar dan soft skill yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga pengembangan kurikulum sudah harus mulai berbasis STEM. Di samping itu, guru merupakan salah satu kunci terpenting dalam keberhasilan pendidikan, termasuk dalam implementasi STEM. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mengkaji mengenai praktik pelaksanaan pembelajaran STEM oleh guru dan tantangan yang akan dihadapi oleh guru dalam implementasi STEM. Beberapa penelitian mengenai praktik dan persepsi guru terhadap pembelajaran STEM atau STEM telah dilakukan dengan mengungkapkan bahwa guru matematika dan IPA di sekolah dasar memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran STEM yang memperhatikan karakteristik perkembangan, perbedaan individu, kecerdasan, dan preferensi belajar. Di samping persepsi positif, guru juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kesiapan mereka dalam mengimplementasikan STEM di kelas. Meskipun para guru setuju dengan berbagai manfaat pembelajaran STEM, terutama dalam mengembangkan keterampilan pada abad ke-21, guru mengungkapkan bahwa tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi STEM antara lain tantangan kurikulum, tantangan struktural, kekhawatiran tentang siswa, kekhawatiran tentang penilaian, dukungan dari sesama guru, dan tantangan dalam mengintegrasikan aspek teknologi. Penelitian lain yang menganalisis persepsi guru di Korea terhadap STEM. Pembelajaran STEM atau STEM dikembangkan dari STEM dengan menambahkan unsur seni atau art ke dalam kegiatan pembelajarannya. STEM merupakan sebuah pembelajaran yang mengeksplor 2 atau lebih mata pelajaran STEM termasuk dalam pendekatan yang berpusat kepada siswa, meningkatkan motivasi dalam pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika. Lingkungan belajar yang melibatkan aspek seni dan dijadikan sebagai aspek esensial sama seperti disiplin ilmuannya dalam menyediakan kondisi yang ideal untuk pembelajaran STEM. Penambahan aspek seni memberikan kesempatan lebih kepada peserta didik untuk dapat melakukan pembelajaran hands-on dan memproduksi dengan menggunakan kreativitas dan pemecahan masalah. Pembelajaran STEM akan tentang menciptakan lingkungan kelas di mana peserta didik belajar melalui pemecahan masalah yang kreatif. Pembelajaran STEM yang terintegrasi dengan seni, salah satu tujuan dari STEM education adalah untuk memfasilitasi lifelong learning, mengungkapkan bahwa pembelajaran holistik dipengaruhi oleh lingkungan atau pengaruh seseorang yang akan membantu menentukan apa yang akan seseorang lakukan dengan lingkungan atau objek yang sudah disediakan. Hal ini menyebabkan perbedaan pandangan bagi setiap individu, sehingga pembelajaran holistik tidak dapat diberikan secara merata kepada peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran perlu memfasilitasi peserta didik berkreasi dalam membangun pengetahuan dan kemampuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pembelajaran STEM di sekolah dasar meliputi implementasi pembelajaran STEM
dan tantangan yang akan dihadapi oleh guru sekolah dasar. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ernita yang telah menyampaikan materi seputar STEM dan STEM. Lalu diskusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Fani Fadila. Kepada Fani Fadila. Baiklah, pada abad ke-21 adalah abad yang merupakan perkembangan teknologinya yang terjadi sangat pesat di berbagai negara, yang disertai dengan persaingan global yang merambah ke berbagai bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya, serta pendidikan. Tantangan bagi pendidik adalah menyediakan sebuah sistem pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan antara pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi warga dunia yang adaptif dan kompetitif. Salah satu pembelajaran yang relevan dengan tujuan tersebut adalah pembelajaran berbasis STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Pevier menyatakan bahwa dalam pembelajaran STEM, keterampilan dan pengetahuan digunakan secara bersamaan oleh peserta didik. Perbedaan dari aspek pada STEM akan membutuhkan sebuah garis penghubung yang membuat seluruh aspek yang dapat digunakan secara bersamaan dalam pembelajaran. Peserta didik mampu menghubungkan seluruh aspek dalam STEM merupakan indikator yang baik bahwa ada pemahaman metakognisi yang dibangun oleh peserta didik sehingga bisa merangkai 4 aspek interdisiplin dalam STEM. Pada sebagian negara maju, seperti Amerika Serikat, telah mengembangkan pendidikan STEM sebagai suatu solusi untuk menghadapi tantangan pada abad 21 ini. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya yaitu perlunya pengembangan teknologi pendidikan yang mendukung implementasi STEM. Implementasi pertama pendidikan STEM di Indonesia telah dilakukan pada tahun 2013 yang diawali dengan kegiatan pelatihan guru, analisis konten kurikulum 2013 dan KTSP, serta kegiatan pelatihan berbasis STEM. Pada proses pengajaran STEM, informasi dibentuk melalui pengambilan risiko, kolaboratif, dan kreativitas. Artinya, bahwa peserta didik menggunakan keterampilan dan proses belajar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika dalam berpikir dan memecahkan masalah. Dengan menerapkan pendekatan STEM dalam proses pembelajaran tematik terpadu, diharapkan akan membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam menghadapi persaingan di abad 21. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pembelajaran yang berkualitas yang berangkat dari suatu media pembelajaran yang mampu menciptakan serta meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran. Media pembelajaran membantu pendidik menjelaskan materi pembelajaran yang sulit, disertai secara verbal, serta memberikan pengalaman konkret pada peserta didik. Materi pembelajaran akan lebih mudah dan jelas tersampaikan kepada peserta didik menggunakan media pembelajaran. Media sebagai salah satu komponen pembelajaran, bukan sekedar sebagai alat bantu mengajar, melainkan sebagai integral dan pembelajaran. Pada jenjang sekolah dasar, peserta didik belajar berbagai hal yang dapat mengembangkan 3 ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Peserta didik dibimbing dan diarahkan untuk menemukan dan memahami konsep, menemukan dan mengembangkan potensi, bersikap dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Berbagai hal yang harus dipelajari peserta didik terkandung dalam beberapa mata pelajaran yang ada. Menurut Piaget, anak sekolah dasar berada dalam rentang perkembangan kognitif tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak belum dapat berurusan dengan materi abstrak, seperti hipotesis dan proposisi verbal. Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka di sekolah dasar dalam proses belajar mengajar memerlukan media pembelajaran yang konkret berguna untuk membantu pendidik dalam proses penyampaian materi pelajaran agar peserta didik memperoleh pesan yang disampaikan pendidik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Studi pendahuluan yang telah dilakukan melalui wawancara kepada wali kelas 4 menguatkan bahwa media pembelajaran diperlukan dengan melihat kekurangan dan kebutuhan di sekolah dasar, yaitu berperan sangat penting. Peran media dalam suatu pembelajaran sangat penting. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pendidik mengenai STEM
Kurangnya penggunaan media yang diberikan saat pembelajaran. Paradigma pendidikan mengenai proses pembelajaran hanya sekedar mentransferkan ilmu kepada peserta didik dalam kurikulum 2013 ini harus diubah. Karena tugas pendidik dalam kurikulum 2013 ini lebih dari itu, yakni mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik, menciptakan lulusan yang berkarakter, dan memiliki keterampilan untuk bekal pada jenjang selanjutnya. Penggunaan media pembelajaran tidak hanya mempertimbangkan keaktifan peserta didik saja, melainkan harus mempertimbangkan capaian pembelajarannya juga. Maka dari itu, untuk mengetahui penggunaan media tersebut dilakukan identifikasi dan analisis melalui dua cara, yakni literatur dan studi pendahuluan di SD. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudari Fani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu saya sendiri akan menyampaikan materi yang telah saya dapat tentang pembelajaran STEM. Seperti yang sudah kita ketahui, kepanjangan STEM sendiri adalah Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Merupakan sebuah pembelajaran tentang bagaimana cara mengkolaborasikan atau menerapkan kelima ilmu di atas, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika secara komprehensif sebagai pola pemecahan masalah. Nah, dengan kata lain, siswa dituntut untuk mampu menganalisa dan berpikir kritis dalam mengolah data dan menyelesaikan suatu masalah di kehidupannya sehari-hari. Nah, yang pertama dalam bidang sains atau sains, siswa dituntut untuk mampu menggunakan pendekatan scientific method dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua di bidang teknologi atau teknologi, siswa akan berkolaborasi dalam penggunaan teknologi baik untuk mengolah data maupun menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Lalu yang ketiga bidang engineering atau teknik, siswa akan mengkolaborasikan hasil temuannya guna menciptakan suatu produk atau dapat pula mencari solusi-solusi yang tepat. Nah, sedangkan dalam bidang arts atau seni, siswa akan mengkreasikan produk atau temuan mereka agar dapat diterima oleh masyarakat ataupun bagaimana cara mereka mempromosikan hasil temuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang matematik atau matematika. Siswa akan menggunakan pendekatan matematika dalam mengolah data yang mereka dapatkan. Nah, hasil akhir yang diharapkan dari penerapan metode STEM adalah siswa yang mengambil resiko serius terlibat dalam pembelajaran pengalaman, bertahan dalam pemecahan masalah, merangkul kolaborasi, dan bekerja melalui proses kreatif. Selain itu, dalam metode STEM, guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa adalah pusat atau sentral dari proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, secara garis besar pembelajaran STEM sama dengan pembelajaran PBL atau Project Based Learning, di mana siswa terlibat dalam penyelesaian masalah yang bermakna sesuai dengan minat pribadi mereka, serta kolaborasi dan pembelajaran personal. Namun yang membedakan STEM dan PBL adalah prosesnya. Proses dalam pembelajaran STEM adalah dengan menggunakan ke dalam paradigma pembelajaran kohesif berdasarkan dunia nyata. Oke, STEM sendiri dibagi menjadi 3 level atau 3 tingkatan. Nah, level pertama, proyek yang diberikan bersifat pendek, artinya hanya untuk diselesaikan dalam waktu yang tidak lama. Mungkin 2-6 periode pembelajaran. Nah, level kedua, lama penyelesaian proyek bisa 1-3 bulan, dan siswa diminta untuk membuat laporan berupa e-portfolio, poster, atau video. Lalu level ketiga, proyek bersifat long-term project yang membutuhkan waktu hingga 5-6 bulan. Siswa diminta untuk membuat penelitian atau invensi atau temuan baik secara individu maupun kelompok. Dalam pembelajaran matematika sendiri,
Pembelajaran STEM dapat diaplikasikan sebagai contoh pada topik trigonometri. Guru dapat memberikan suatu proyek ke siswa untuk menghitung suatu bangunan jika diketahui sudut elevasi dan jarak bangunan dan pengamat atau siswa. Guru akan memberikan bimbingan kepada siswa mengenai alat yang akan mereka buat. Nah, di sini siswa akan diberikan kesempatan untuk mengeksplor bidang sains, teknologi, seni, dan matematika. Nah, lalu bagaimana dengan teknologi? Nah, pada bidang teknologi, siswa akan menggunakan internet dalam mencari data-data dalam menyelesaikan tugas atau proyek mereka. Selain itu, mereka juga akan membuat presentasi untuk menyampaikan hasil temuan mereka di depan. Melalui pembelajaran STEM di kelas matematika, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, terutama menekankan pada penggunaan teknologi. Guru dan siswa dituntut untuk mengenal dan mencari tahu teknologi-teknologi apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek. Kedepan siswa akan lebih siap untuk menghadapi tantangan globalisasi di abad ke-21. Apalagi saat ini posisi pekerjaan yang lebih banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan adalah pada bidang STEM. Apabila kita mampu membekali siswa kita dengan pembelajaran STEM sejak dini, maka siswa akan terlatih untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi. Nah, untuk saat ini pemerintah masih dalam tahap merumuskan metode pembelajaran STEM di sekolah. Namun, penerapan STEM tidak akan dipaksakan karena melihat kesiapan sekolah. Kabit Pembelajaran Pusat Kurikulum dan Pembukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud mengatakan sebetulnya pembelajaran STEM sudah berjalan di sekolah semisal di DKI Jakarta. Namun dia mengaku belum banyak sekolah yang menerapkan. Dia menekankan jika kurikulum 2013 ini dijalankan dengan baik, sejatinya hal ini sudah sesuai dengan konsep pembelajaran STEM. Dia menjelaskan karakteristik STEM ini sebetulnya untuk mencapai kompetensi pembelajaran lintas mata pelajaran. Namun kompetensi lintas mapel ini hanya bisa terjadi di jenjang SD karena mapelnya tematik. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, izin bertanya. Baik, silakan Ernita. Saya bertanya, apa manfaat dari pembelajaran STEM? Baik, di sini langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita, Ernita. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran STEM, melalui pembelajaran ini siswa akan terlatih untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan, baik sains, teknologi, teknik, seni, maupun matematika. Selain itu, siswa akan terlatih pula untuk berpikir kritis dan kreatif. Selain itu juga, siswa akan terlatih untuk memberikan pendapatnya baik secara tulisan maupun secara lisan. Nah, itu merupakan manfaat dari pembelajaran STEM. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka diskusi pada malam hari ini kita akhiri saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan berdiskusi tentang pembelajaran STEM pada saat ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.